Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rusmaida Silalahi dengan NIM 19622065, mahasiswi akuntansi pagi 2 semester 3 dengan mata kuliah akuntansi biaya 1, dosen pembimbing Charlie Marlinda SE MAKCA. Saya merupakan mahasiswi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang akuntansi produk bersama dan produk sampingan atau accounting of joint product and by product. Yang pertama, pengertian harga pokok produk bersama. Produk bersama atau sering disebut dengan joint product adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Biaya produksi bersama terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sebagai contoh, produksi susu segar yang dapat menghasilkan krim susu dan skim cair. Selanjutnya, krim dapat diolah lebih lanjut menjadi krim mentega dan skim cair, dan dapat diolah lagi menjadi susu. Selanjutnya adalah pengertian harga pokok produk sampingan. Produk sampingan atau sering disebut dengan by-product adalah satu produk atau lebih yang nilai jualnya lebih rendah, yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Contohnya, produk sampingan yang tidak memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utamanya terdapat dalam proses penggilingan gabah. Proses sampingan berupa menir, katul, dedak dapat langsung dijual setelah terpisah dari beras. Karakteristik produk bersama. Yang pertama, produk diproses secara bersamaan dan setiap produk mempunyai nilai yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses produksi. Apabila terjadi peningkatan kualitas untuk menambah unit satu jenis produk yang dihasilkan, maka kualitas produk yang lain akan bertambah secara proporsional. Yang ketiga, dalam produk bersama dikenal dengan istilah split of point adalah saat di mana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisah ke masing-masing produk secara individual. Yang keempat, setelah di split of point atau titik pisah, produk tersebut dapat dijual pada titik pisah secara langsung dan dapat juga dijual setelah pisah atau setelah diproses lebih lanjut untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan. Selanjutnya adalah karakteristik dari produk sampingan. Yang pertama, produk sampingan dihasilkan secara bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses produksi. Namun, perusahaan tidak memiliki intensi untuk membuat produk ini. Yang kedua, produk sampingan memiliki nilai jual yang lebih kecil dari produk utama. Selain itu, kuantitas dari produk sampingan juga jauh lebih sedikit dari main produk yang dibuat perusahaan. Yang ketiga, produk sampingan yang dapat dijual setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Yang keempat, produk sampingan yang memerlukan proses pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Selanjutnya adalah metode akuntansi produk bersama. Biaya bersama dapat dialokasikan kepada tiap-tiap produk bersama dengan menggunakan salah satu dari 4 metode. Yang pertama ada metode nilai jual relatif, metode satuan fisik, metode rata-rata biaya satuan, dan yang terakhir adalah metode rata-rata seimbang. Yang pertama, metode nilai jual relatif, yaitu harga suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada produk yang lain, hal ini karena biaya yang dikeluarkan untuk produk tersebut lebih banyak bila dibandingkan dengan produk yang lain. Oleh karena itu, menurut metode ini, cara yang logis untuk mengalokasikan biaya bersama adalah berdasarkan pada nilai jual relatif masing-masing produk bersama yang dihasilkan. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu harga jual diketahui pada saat titik pisah dan harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah. Berikut adalah contoh dari metode nilai relatif.
Misalkan, biaya bersama yang dikeluarkan oleh PT EI Sehari selama satu periode akuntansi berjumlah 750.000, jumlah dan harga jual per satuan produk yang dihasilkan perusahaan tersebut adalah cara mencari dari nilai jual, yaitu jumlah produk yang dihasilkan dikali dengan harga jual, seperti 15.000 dikali 10 sama dengan 150.000, 20.000 dikali 17,5 yaitu 350.000 dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan dan menjadi totalnya yaitu 1 juta. Kemudian cara mencari nilai jual relatifnya yaitu 150.000 dibagi 1 juta dikali 100%, maka mendapat hasilnya yaitu 15%. Kemudian 350.000 dibagi 1 juta dikali 100% dan mendapatkan hasilnya yaitu 35%. Dan seterusnya begitu dengan mendapatkan total hasilnya yaitu 100%. Kemudian untuk mencari alokasi biaya bersamanya 750% dibagi 1 juta dikali 100% dan mendapatkan hasilnya 75%. Kemudian 75% dikalikan dengan nilai jual. Yang produk A 75% dikali dengan 150 maka hasilnya adalah 112.500 dan yang B-nya 75% dikali 350.000 dan mendapatkan hasilnya 262.500 dan seterusnya sampai ke bawah. Selanjutnya adalah metode satuan fisik. Menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Dalam metode ini, biaya bersama dialokasikan kepada produk atas dasar koefisien fisik yang kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Sebagai rumus, pembebanan sama dengan jumlah unit masing-masing produk per jumlah unit keseluruhan produk dikali dengan biaya bersama. Contohnya, PT Rindu Menanti memproduksi 3 jenis produk, yaitu produk X, Y, dan Z. Biaya bersama yang digunakan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut sebesar 150 juta. Data lain yang digunakan dalam memproduksi ketiga produk tersebut adalah yang pertama ada unit produksinya, yaitu produk X 30.000, produk Y 48.000, dan produk Z 42.000. Harga jual setelah proses lanjutan, produk X-nya 3.000, produk Y-nya 2.500, dan produk Z-nya 5.000. Kemudian biaya proses lanjutannya, produk X-nya 18 juta, produk Y-nya 25 juta, dan produk Z-nya adalah 46 juta. Yang diminta yang pertama yaitu hitunglah alokasi biaya masing-masing produk dengan menggunakan metode unit fisik, dan yang kedua adalah hitunglah biaya produksi masing-masing produk. Kemudian cara mencari yang pertama adalah alokasi joint cost masing-masing produk dengan X 30.000 per 120.000 dikali 150 juta sama dengan 30.500, Y-nya 48.000 dibagi 120.000 dikali 150 juta sama dengan 60 juta, Z-nya 42.000 dibagi 120.000 dikali 150 juta sama dengan 52.500. Kemudian dijumlahkan seperti yang gambar yang kalian lihat. Dan yang kedua, biaya produksi masing-masing produk X sama dengan 30.500.000 rupiah ditambah 18 juta sama dengan 50.500, yang Y-nya 60 juta ditambah 25 juta sama dengan 85 juta, dan yang Z-nya adalah 52.500 ditambah 46 juta sama dengan 98.500. Kemudian yang ketiga yaitu metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini hanya dapat digunakan apabila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Pada umumnya, metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari satu proses bersama tetapi mutunya berlainan. Dalam metode ini, harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas yang diproduksi. Jalan pikiran yang melandasi pemakaian metode ini adalah karena semua produk yang dihasilkan dari proses yang sama, maka tidak mungkin biaya untuk memproduksi satu satuan produk berbeda satu sama lain. Metode rata-rata tertimbang. Jika dalam metode rata-rata biaya persatuan dasar yang dipakai dalam mengalokasikan biaya bersama adalah kuantitas produksi, maka dalam metode rata-rata tertimbang, kuantitas produksi ini dikalikan dulu dengan angka penimbang untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya, pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan pembeda jenis tenaga kerja yang dipakai untuk tiap jenis produk yang dihasilkan.
Jika yang dipakai sebagai angka penyimbang adalah harga jual produk, maka metode alokasinya disebut metode nilai jual relatif. Kemudian yaitu metode produk sampingan. Ada dua metode. Yang pertama ada metode tanpa harga pokok. Metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dan pengolahan produk sebelum dipisah. Metode tanpa harga pokok dibedakan menjadi sebagai berikut. Pertama, produk sampingan dapat langsung dijual pada saat titik pisah atau split off point atau pengakuan atas pendapatan besar. Yang kedua, produk sampingan memerlukan proses lanjutan setelah dipisah dari produk utama atau pengakuan atas pendapatan bersih. Selanjutnya yang kedua ada metode dengan harga pokok, suatu metode di mana produk sampingan memperoleh alokasi biaya bersama sebelum dipisah dari produk utama. Metode dengan harga pokok ini terdiri dari dua. Yang pertama ada harga pokok pengganti dan yang kedua ada harga pokok pembatalan biaya atau reversal. Contoh dari akuntansi produk sampingan. PT Tak Gentar menghasilkan gelas kaca sebagai produk utama dan menghasilkan pecahan beling sebagai produk sampingan. Pada bulan Juli, perusahaan menghasilkan gelas sebanyak 16.000 botol dan produk samping sebesar 400 kilo. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut terdiri dari biaya bahan baku sebesar 6 juta, biaya tenaga kerja sebesar 6 juta, dan biaya overhead pabrik sebesar 4 juta. Harga pokok pecahan beling jika dibeli dari pihak luar sebesar 1.000. Diminta hitunglah harga pokok produk utama. Cara menyelesaikannya yaitu dengan harga pokok pengganti produk sampingan sama dengan 400 dikali 1000 sama dengan 400.000 dan bahan bakunya 6 juta, biaya tenaga kerjanya 6 juta dan biaya overhead pabriknya adalah 4 juta. Kemudian biaya produksinya yaitu semua totalnya dijumlahi menjadi 16 juta. Harga pokok penggantinya adalah 400.000 dan alokasinya adalah 16 juta dikurang 400.000 sama dengan 15.600.000. Baiklah kesimpulannya, yang pertama adalah produk bersama atau joint product adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Biaya produk bersama terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua ada produk sampingan atau byproduct adalah satu produk atau lebih yang nilai jualnya lebih rendah yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah pada umumnya perbedaan antara produk bersama dengan produk sampingan didasarkan pada nilai jual relatifnya. Jika nilai jual produk-produk yang dihasilkan relatif sama atau setidak-tidaknya material jumlahnya bila dibandingkan dengan seluruh pendapatan atau revenue perusahaan, maka produk-produk tersebut merupakan produk bersama. Sebaliknya, jika nilai jual salah satu produk relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan perusahaan, maka produk tersebut merupakan produk sampingan. Berikut adalah referensi. Yang pertama ada dari buku Akuntansi Biaya Mulyadi, yang kedua dari buku Akuntansi Biaya Bastian Bustami Nurlela, dan yang ketiga adalah e-book akuntansi dari Politeknik Telkom Bandung 2009. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih apabila sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.